Halo semuanya, selamat datang di channel Bagus Arta Kusuma. Di video kali ini, gue pengen sedikit, bukan sedikit sih, ini memang benar-benar tidak membahas per-Applean dulu, karena gue udah bingung mau bahas apa lagi dari si iPhone XR gue. Tapi di video kali ini gue ingin bahas salah satu keyboard yang gue beli mungkin sekitar sebulan lalu, dan kenapa gue ingin share ke kalian, karena ini adalah salah satu model keyboard yang cukup laris. Ini adalah Royal Clutch RK61. Ya, kalang suara gue dari ini. Nah, ini adalah keyboard 60%, meskipun dia sebenarnya 61 ya, sesuai namanya RK61. Dia bentuknya ringkas, dia lebih kecil daripada TKL, padahal mungkin 2 tahun yang lalu gue pikir TKL itu udah kecil, ternyata ada lagi yang lebih kecil, keyboard seperti ini. Ketika gue cari ya keyboard seperti ini tuh salah satu yang terlintas di e-commerce dan banyak banget yang jual, sehingga gue berasumsi kalau ini adalah keyboard yang cukup laris. Pertanyaannya adalah kenapa keyboard ini laris? Apa sih kelebihan dan kekurangannya selama gue pakai selama sebulan ini? Di sini gue udah bikin list nih, lebih tepatnya skripsi. Jadi kenapa sih gue pakai keyboard sekecil ini ya? Karena pertama, meja gue tuh kecil, nggak gede-gede banget, letter L. Tapi bukan letter L kayak dua meja yang digabungin sebenarnya. Lebih mirip kayak meja satu gitu, dikasih extension dikit. Jadi nggak gede-gede banget. Apalagi di sini ada laptop, ada botol, ada saus sambal, ada stick gamepad, ada baterai, kamera, ada kameranya, banyak lah pokoknya. Rame banget di meja gue, makanya terasa sempit. Itulah kenapa gue memutuskan untuk membeli keyboard yang ukurannya lebih ringkas. Gue sebelumnya pakai keyboard Sade Shield, ya itu cukup daya tahannya cukup baik ya. Tapi gue merasa aduh kurang kecil nih keyboardnya yang PKL. Nah akhirnya gue research dan inilah yang gue temukan. Harganya cukup murah, gue dapet di 600 ribuan, gak nyampe 700 ribu. Akhirnya gue beli karena gue penasaran juga ini kenapa laku banget ya. Kenapa banyak orang beli ini. Apa sih kelebihan dan kekurangannya. Tapi sebelum itu, gue mau ngasih catatan dulu ke kalian. Kalau misalkan kalian mau beli gitu ya. Gue kan sebelumnya research dulu kan. Gue nonton review-review juga di YouTube. Dan ternyata ini tuh ada banyak versinya loh, RK61 ini. Gue kalau ngeliat tuh di video review, rata-rata kardusnya kayak kardus gitu, warna kardus, warna coklat. Tapi sedangkan yang gue beli ini datang dengan yang model seperti ini. Dia kotaknya warna orange dan putih, hitam. Nah, ternyata yang gue beli ini adalah RK61 versi yang bisa disambung. Maksudnya, RK61 versi 3 mode. Dia punya 3 mode ya. Dia ada mode kabel, mode wirelessnya 2, baik Bluetooth ataupun lewat dongle. Itulah kenapa ketika beli, nanti kalian akan dapat dongle 2,4 GHz dan kabel USB A to C. Tapi nggak gue pakai sih, gue simpan karena gue udah punya kabel sendiri yang selalu standby di komputer buat transfer data. Tapi untuk seringnya pakai buat nyolokin ini, buat ngecasnya. Terus juga kalian dapat ini, dapat apa namanya nih? Apa namanya ya? Puller, ya, keycap puller dan ada switch puller. Meskipun gue belum pernah nyoba untuk ngelepas si switchnya. Kalau keycapnya sih gampang lah. Switchnya ini yang belum pernah gue coba. Jadi ini belum gue coba, belum gue pakai. Kayaknya sih bisa dilepas dan kalian ganti. Kebetulan yang gue pakai ini switchnya kebetulan yang coklat. Dia ada yang merah dan biru juga. Kenapa gue pilih coklat? Karena gue biasa pakai buat ketik juga. Jadi nggak pengen terlalu berisik kayak biru, tapi masih lebih enak dibandingkan yang warna merah buat ngetik-ngetik. Nah, kenapa ini laku banget? Tentu saja, karena murah. Ini harganya cuma 600 ribuan. Coba deh cari di pasaran ya, keyboard 60% atau 61 gitu ya, yang wireless, RGB, di bawah 1 juta. Coba cari. Ada nggak? Kalau ada, tulis di kolom komentar ya. Ini salah satu yang gue temukan sih, si Royal Clutch RK61. Harganya murah, 600 ribuan, dan dia wireless. Seperti tadi gue bilang, dia 3 mode. Bagus lah. Gitu. Oh iya, di sini juga gue lupa bilang, yang versi yang gue biasa tonton itu dia switchnya cuma satu, untuk off dan on aja. Dia mode wirelessnya on apa enggak. Tapi dia ada switch satu lagi, dia untuk pilih mode antara mode Bluetooth atau mode pakai dongle. Oke, lalu lanjut aja kita ke bagian kelebihan dan kekurangan dari si Royal Clutch RK61 ini. Kelebihan pertama adalah dia bentuknya ringkas banget. Ya memang karakter keyboard 60% sih, 6 atau 60 switch. Semuanya
ringkas dan enak banget buat dibawa. Jadi kalau misalkan kalian nggak kerja di rumah, misalkan mau ke warnet deh, sekarang lagi zaman pandemi ya, kalian nggak mau pakai keyboard bawaan karena takut ya virus, tentu saja ya kalian bawa keyboard kalian sendiri, dan ini cukup praktis untuk dimasukin ke tas, gampang gitu. Meskipun kalian nggak dapat cover ataupun tas gitu ya, tas khusus buat keyboardnya, tapi itu bisa beli sendiri lah ya. Keyboard cover untuk si RK61 ini banyak kok yang jual. Nah terus dia wireless, dia pakai USB-C, dia pakai interface USB-C, jadi enak gitu. Karena gue di meja gue ini selalu ada satu kabel USB-C, dia dari USB-A ya, yang menjuntai. Dia selalu standby. Gunanya buat apa sih? Jadi gue kadang kalau syuting di Nestrank kan pakai HP juga ya. Jadi HP gue colok kabel USB gue colok ke HP buat transfer data kalau butuh. Tapi biasanya gue colokin ke sini buat apa? Buat yang mode wireless, mode kabel. Jadi gue nggak pakai mode wireless ya, pakai mode kabel. Tapi kalau misalkan gue butuh wireless, gue pun udah nyiapin juga. Di sini udah ada dongle Bluetooth, jadi PC gue bisa Bluetooth, meskipun motherboardnya tidak Bluetooth ya. Jadi bisa disambungin juga pakai secara Bluetooth. Sedangkan dongle-nya gue simpen biasanya. Nah, pada saat mode Bluetooth, itu tuh nggak cuma tersambung ke PC doang yang gue pasangin Bluetooth. Dia bisa ke laptop, obviously. Dan HP, iPad juga bisa. Jadi kayaknya misalkan gue malas kerja pakai PC nih, gue pakai HP aja biar hemat deh. Gue tinggal buka Google Dokumen, ya gue sambungin deh pakai Bluetooth si HP ke keyboard RK61 ini, dan bisa kerja kayak biasa gitu. Dan ya ini buat kayaknya cukup recommended ya buat lagi skripsian juga boleh nih, buat ngerjain di kampus, mau ngetik yang enak. Ini pakai ini. Kan kampus sih kan lagi pandemi ya, semua belajar di rumah ya di cafe gitu. Nah, keunggulan yang selanjutnya itu adalah dia full customizable. Macam keyboard mahal gitu. Jadi ada softwarenya. Kalau kalian sambungin itu, ini bisa kalian custom nih, kayak lampunya mau nyala semua atau nyala sebagian, atau tiap lampunya mau beda-beda juga bisa. Kalau ya itu cocok buat yang kalian gamers ya, buat nunjukin lampu-lampu yang harus tombol-tombol yang harus kalian pencet. Itu bermanfaat banget. Terus juga ngatur tombol makro, ngatur, ya bisa di custom juga nih semua tombolnya, mau mencet apa gitu ya. Kalau kalian nggak butuh fungsi mengetik sih, ini jadi sangat berguna. Jadi ini fiturnya customizable macam keyboard 1 jutaan lebih. Tapi ngomong-ngomong soal customizable, ini kita masuk ke bagian kekurangannya nih, yaitu bagian softwarenya. Gue nggak tahu ya, Royal Clutch itu kayak nggak punya suatu sistem yang fix gitu. Gue tahu Logitech juga nggak gampang gitu softwarenya gitu, karena banyak banget pilihannya. Ini jauh lebih nggak gampang. Jadi ketika gue beli, udah dikasih tahu di keterangannya tempat download softwarenya. Ketika gue buka itu ternyata folder Google Drive, bukan ke Royal Clutch-nya, terus ke website Royal Clutch-nya. Ketika gue ke website Royal Clutch, ada sih softwarenya, cuman nggak bisa. Pas gue colok ini kayak nggak bisa ngapa-ngapain tuh softwarenya. Akhirnya gue lewat Google Drive itu, dan caranya cukup ribet. Kalian jadi harus colok dulu ke PC, cari tahu ini ini tuh nomor HID-nya berapa. Gue juga nggak tahu tuh HID apaan, tapi gue nggak nemu nomor yang cocok, karena software tuh ada banyak dan harus kalian sesuaikan sama nomor HID kalian. Nomor HID apa kalian itulah software yang harus kalian download. Karena gue nggak nemu, akhirnya gue install semua. Gue coba satu-satu, ada banyak yang nggak bisa. Yang bisa cuma satu, namanya RK-RGB software. Nah, karena kan yang lain tuh ada yang Dragon Gaming apalah, nggak ngerti gue. Tapi yang bisa tuh RK-RGB software. Di situ kalian bisa ngatur yang tadi gue bilang, tombol makronya, kalian bisa full customize tombolnya, terus bisa atur juga lampunya, mau modenya seperti apa, atau mau di custom setiap tombol, lampunya warna apa, itu bisa lewat software itu. Oke, sorry banget tadi ada chat masuk. Bukan chat, lebih notifikasi. Sorry banget, sorry. Nah, terus kekurangannya selanjutnya itu adalah karena ini adalah keyboard yang sangat ringkas, banyak banget tombol yang disatukan ke tombol lain. Jadi satu tombol itu bisa berfungsi mungkin untuk 2 bahkan sampai 3 fungsi. Dan itu perlu pembiasaan dari kalian. Misalkan mau mencet delete ya, tombol del. Nah itu kalian mesti tekannya tombol Fn sama backspace, itu baru kepencet delete. Mau print screen, Fn plus Y. Ya gitulah pokoknya, ribet.
volume juga kayak gitu pun kalau mau ngatur. Ini bahkan tombol angka sama tombol F1 sampai F12 itu gabung jadi satu. Kalian harus pencet kombinasi untuk bisa neken F1, F3, F4, F5 dan sebagainya. Itu cukup meribetkan gitu ya buat beberapa orang, terutama yang butuh full fungsi tombolnya. Jadi mungkin kalau kalian perlu tombol-tombol seperti itu, lebih baik beli keyboard yang full size atau yang TKL lah paling enggak. Jangan beli keyboard yang 61% ini. Kayaknya keyboard 61% kayak gini memang didesain buat gamers kayaknya. Meskipun gue juga pakai buat ngetik masih enak kok, masih nyaman. Buat ngedit apalagi ya. Nah ini kekurangan terakhir, gue sebenarnya agak malu nyebut ini, tapi ini baru kejadian dari pagi. Gue nggak bisa kontrol Alt-Del di keyboard ini. Oke, beneran, gue nggak bisa kontrol Alt-Del. Menurut instruksi yang gue baca di internet, itu karena kan dia nggak ada tombol delete ya. Kalau mau ngasih tombol delete, mesti tombol Fn plus backspace. Gue udah coba lakukan itu. Kontrol Alt Fn backspace. Nggak masuk sama sekali. nggak ngefek. Nah, akhirnya gue kan mau ngasih Task Manager, nah, akhirnya gue mesti pencet kombinasi Ctrl, Shift, Escape. Nah, itu baru keluar Task Manager tanpa perlu Ctrl Alt Del. Itu memang lebih praktis sih. Tapi itu, gue nggak bisa Ctrl Alt Del di sini. Gue nggak tahu gimana caranya. Mungkin harus pakai software tadi. Gue mesti kombinasi tombol tadi untuk di-input ke tombol lain. Jadi ketika gue pencet tombol itu, dia akan masuk ke Ctrl Alt Del seperti biasa. Sepertinya itu aja sih kekurangan dari si Royal Kludge RK61. Gue tidak menemukan kekurangan lain. Overall gue puas banget sama si RK61 ini. Gue cukup rekomendasikan buat kalian yang masyarakat entry level mau nyobain keyboard 60 itu seperti apa sih rasanya. Ini adalah start point yang cukup bagus menurut gue. Kalau kalian mau minat, ini harganya 600 ribuan, 660 ya kalau nggak salah. Dan dia bisa juga untuk berbagai perangkat. Ini praktis banget. Kalian mau di PC bisa, laptop bisa, mau ke HP, iPad, atau tablet Android gitu. Selama ada Bluetooth-nya dia bisa. Dan dia bisa ganti dengan cepet ya. Dia bisa sampai 3 perangkat sekaligus untuk Bluetooth-nya. Terus di bawah ada switch-nya juga untuk ganti dari Bluetooth ke mode dongle. Mau ke USB tinggal colok aja, dia akan langsung ke mode USB buat di kalian yang mungkin gak suka delay ya. Terus juga keyboard ini tampaknya tidak cocok buat kalian yang gak mau ribet, maunya yang praktis, mau yang cepat. Biasanya ini kalau buat programmer atau buat editor ya yang butuh banyak shortcut, ini kayak gak cocok buat kalian. Karena kan gue kalau di ngedit sekarang udah kebanyakan di kantor ya. Di kantor gue pakai keyboard yang full size. Jadi kalau dibuat di rumah ini udah cukup buat gue. Buat main game, buat ngetik-ngetik, ini bagus. Ya itu aja sih menurut gue ya kesimpulannya. Kalau kalian gak suka dengan keyboard yang ringkas seperti ini ya jangan dibeli. Gitu. Oh ya by the way, di RK61 ini ada 2 warna ya, hitam sama putih. Bisa terserah kalian sesuai selera. Tapi untuk switch-nya dia pilihannya cuma 3. Merah, biru, dan coklat. Punya gue warna coklat yang dia agak clicky, tapi gak seberisik yang warna biru. Oke, gitu aja. Sekian dari Bagus. Kalau kalian punya rekomendasi keyboard 60% lain yang harga cukup terjangkau, boleh tulis di kolom komentar, nanti kita akan diskusi di bawah. Oke, sekian dari Bagus. Jangan lupa untuk like dan share video ini. Tulis juga di kolom komentar pendapat kalian soal video ini. Follow semua sosial media gue yang ada di deskripsi. Kunjungi juga, boleh main-main ke Instagram atau ke Facebook gue. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Untuk minggu depan, gue belum tahu sih mau bahas apa. Oh iya, ada sih yang mau gue bahas nih. Gue baru beli ini nih, Realme Airbuds 2 Neo. Ini adalah keyboard dengan ambient mode termurah saat ini. Ya, saat video ini dibuat ya. Tapi gue akan bahas ini minggu depan. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video gue berikutnya.